dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan peternakan sapi perah di belasan negara bagian Amerika Serikat melaporkan kasus flu burung. Sebanyak 4 pekerja peternakan sapi sempat terinfeksi dan peneliti terus memantau penularan ini dan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What viruses do best, they change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. We're actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Badan Antariksa Amerika Serikat berencana mendaratkan kembali manusia di bulan dalam 2 tahun mendatang. Hal ini dilakukan untuk membangun pangkalan bulan di masa depan. Hidup di bulan seperti yang digambarkan dalam film Project Moonbase pada tahun 1953, yakni masa depan penuh dengan berbagai penemuan dan gairah. Atau sekadar bergembira, seperti anak-anak muda yang bermain baseball di bulan dalam adegan film Disney terbaru, Crater. Kehidupan di bulan mungkin akan segera menjadi kenyataan berkat program Artemis yang meluncurkan misi Artemis 1 tanpa awak untuk mengelilingi bulan pada November 2022. Artemis akan mengirim 4 astronot untuk melintasi bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Dan dijadwalkan mendaratkan manusia kembali ke bulan dengan misi Artemis 3 pada 2025. Artemis juga akan membuat stasiun antariksa di orbit bulan yang disebut Gateway, yakni pos terdepan untuk misi masa depan ke bulan dan titik awal untuk eksplorasi antariksa di masa depan. 2 modul utama akan ditempatkan pada akhir 2025. Proyek ini sesuai perjanjian Artemis, yakni kesepakatan tidak mengikat antara Amerika Serikat dan 32 negara lainnya yang tercatat hingga Desember 2023. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, kerjasama timbal balik, dan berbagi data ilmiah dari antariksa.
got India signed this year. We have very small countries, Luxembourg, for example, Singapore, and we've got African countries. Angola is the most recent signatory, Rwanda. Penandatangan lainnya termasuk Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tapi tidak termasuk Rusia atau Tiongkok. Seorang pejabat Rusia menyebut perjanjian yang dipimpin NASA itu terlalu berpusat pada Amerika Serikat. Rusia dan Tiongkok berencana membangun stasiun bersama untuk penelitian bulan. Artemis bergantung pada mitra komersial yang adalah presiden penting menurut kepala perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung Artemis. Because you want to be able, for example, to have tourists. All right, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well, I got to build a hotel. Right? Now, can I do all of this? Does all of this make sense? And the answer is, I do believe it does. James mengatakan manusia memiliki teknologi, sementara sumber daya bulan termasuk air beku dan helium-3 yang menurut para ilmuwan bisa mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis dikembangkan. Menurut para analis, NASA bekerja sama secara baik dengan para mitra swasta. The U.S. in particular has been pretty supportive of encouraging companies and other countries to use resources on the moon and develop the capability to do that. Part of the idea there is that helps to make space travel more sustainable, helps to develop these new technologies and move those things forward. Pangkalan antariksa ataupun pangkalan permanen belum akan dibangun setidaknya sampai tahun 2030-an. Namun menurut para ilmuwan, beberapa gambaran Hollywood mungkin akan menjadi kenyataan karena program Artemis telah merancang tahapan kembalinya manusia ke bulan dan ke planet yang lebih jauh lagi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan menyediakan estetika dekorasi berbeda. Sejalan dengan demografi yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung besar dalam ceruk pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. I've been a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. A mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to have these bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari $50 miliar.
Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tiongkok sudah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur transportasi dan perdagangan Pakistan. Analis menilai upaya pembangunan ini gagal memacu pertumbuhan industri Pakistan akibat adanya beragam kendala. Kari pedas, roti segar, dan teh panas. Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. तकरीबन हमारे तो 2.5-3 साल यहाँ हो गया CPEC की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और उसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे है. CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari $60 miliar. Desa kecil Matiullah bernama Kusa Banda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC. Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kusa Banda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones. And we have started to talk a lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini. Saat matahari terbenam di Kusa Banda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiullah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, jutaan burung mati setiap tahun karena polusi cahaya perkotaan. Para ilmuwan di negara bagian Amerika Serikat mengembangkan sistem pengamatan yang dapat membantu burung-burung ini terbang dengan selamat. Miliaran burung melakukan perjalanan ribuan kilometer selama migrasi. Pengamat burung seperti Steve Borikius mempelajari burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jutaan burung sekaligus. Di Colorado State University, asisten Profesor Geologi Kyle Horton mengembangkan Birdcast yang memetakan migrasi burung seperti ini, menunjukkan hampir 800 juta burung melintasi Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Radar cuaca menyediakan data Birdcast.
We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology. Radar biasa tidak dapat membedakan sekawanan burung atau sekumpulan serangga. Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari rekaman burung dan radar bird scan. Dan ilmuwan warga menggunakan aplikasi ponsel pintar. Birdcast kemudian memberikan perkiraan yang rinci, mulai dari sebaran heron hijau yang melintasi Virginia hingga kawanan yang diduga burung warbler kuning di Colorado. We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun 30% selama 50 tahun terakhir. So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds. Burung-burung mati salah satunya karena polusi cahaya perkotaan. So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night. Birdcast adalah bagian dari upaya global untuk memahami pola migrasi burung dengan lebih baik dan mendorong orang untuk mematikan lampu mereka untuk burung-burung yang bermigrasi. Polusi cahaya perkotaan adalah salah satu faktor utama kematian burung saat migrasi, di samping polusi kimia dan juga ditangkap kucing. Polusi cahaya perkotaan membuat burung-burung bingung dan rentan bertabrakan dengan gedung-gedung. Diperkirakan ada 360 sampai 980 juta burung mati setiap tahunnya ketika bermigrasi dan bertabrakan dengan bangunan, mulai dari menara pemancar, tiang listrik, perumahan, sampai gedung-gedung tinggi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tak hanya berfokus pada negara barat, Rusia menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat sebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia, menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia. Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya. Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Russia Beyond the Headlines adalah sejarah. Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia. Itu sering sekali dimunculkan. Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015. Dia hanya butuh perbaikan image, dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria, dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan. Di Bank.org, sebuah organisasi literasi media memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk pembelanjaan media massa. Sementara anggaran pemerintah Rusia untuk media pada awal bulan Januari hingga Maret 2022 atau di awal perang Rusia-Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pengamat lain melihat Rusia melancarkan strategi wacana spesifik untuk target audiens di luar negara barat. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well, they focus on the West colonial history and use that as a way to position Russia as a strategic partner looking forward. Medium penyebaran informasi pun beralih. A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms. So I would say it's changed in that sense, but it's still a very key part of Russian media generally is targeting the global community.
Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi, terbanyak dibanding negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban serupa. Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system. So all of this is really unfortunate and shows a lack of subject matter expertise and how those effects will happen in a particular context locally in a country like Ukraine or elsewhere. Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Myanmar praktis dikucilkan dari pertemuan tingkat menteri hingga kepala pemerintahan yang melibatkan Amerika Serikat. Namun kehadiran perwakilan Myanmar dalam latihan gabungan ASEAN yang diselenggarakan di Thailand dan Amerika Serikat kini mengundang sorotan. Berikut informasinya. Beragam reaksi muncul terhadap diundangnya perwakilan Myanmar ke latihan keamanan maritim di Bangkok, Thailand pada 20 hingga 24 Februari mendatang yang diselenggarakan Thailand bersama Amerika Serikat. For the US, they are saying that it's up to Thailand to invite the ASEAN partners, and this is how it's happened. But, perhaps the US should consider not participating then. Amerika Serikat adalah salah satu mitra dalam kelompok kerja ADMM Plus, pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus yang menyelenggarakan latihan ini. Suggested we back out. Yes, our understanding of that is that this was the decision that was by ASEAN, and it seems that the U.S. position on Myanmar has not changed. Media independen Myanmar Now adalah yang pertama kali melaporkan undangan latihan bersama kepada militer Myanmar. Disebutkan bahwa latihan keamanan maritim ini melibatkan sejumlah simulasi, termasuk pencarian dan penyelamatan penanganan pembajakan, perdagangan manusia serta penyelundupan narkoba dan senjata. Semua ini adalah latihan yang perlu kerjasama dan berbagi pengalaman praktis, sehingga sebagian analis memahami kesediaan Amerika Serikat duduk bersama perwakilan Myanmar. I think we need to make statements to clarify that this is not about legitimizing the junta. This is about very pragmatic regional multilateral cooperation on functional issues of humanity, of search and rescue, counter drugs, counter trafficking. But we also have to make sure that none of the training or equipment that is used in these exercises is used against civil liberties, against, to prosecute the war, if you will, from the junta. Onto different parts of Myanmar. Meski berpartisipasi dalam latihan keamanan maritim, Amerika Serikat sebelumnya tak menghadiri latihan kontraterorisme dalam forum yang sama. Menurut keterangan Pentagon kepada VOA, Amerika Serikat menolak berpartisipasi pada pertemuan Juli dan Desember 2022 karena militer Myanmar memanfaatkan keketuaannya dalam kelompok kerja kontraterorisme untuk membenarkan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.